Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Marhaban bikuma. Kita teruskan pelajarannya. Nahwu lanjutannya insyaallah. Sekarang kita masuk ke pembahasan ini. Sebelumnya kita sudah membahas maf'ul mutlak ya. Tentunya maf'ulun bih, kemudian maf'ul mutlak. Mutlak ini sekarang kita masuk ke maf'ul li ajli ya. Maf'ul li ajli. Jadi maf'ul ini banyak banget. Coba kita lihat di sini judulnya. Ini. Pertama kita sudah membahas khabar kana wa ism inna. Kemudian membahas maf'ul bihi, maf'ulun bih. Kemudian pekan kemarin atau pekan sebelumnya ya, karena kemarin libur. Kita membahas al-maf'ul al-mutlaq, maf'ul mutlaq. Sekarang kita masuk ke nomor 4 berarti. Maf'ul li ajli. Baru nomor 4-nya masih banyak. Maf'ul li ajli nomor 4. Baik. Ini dia maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli ini ada beberapa nama. Jadi boleh dikatakan al-maf'ul li ajli 1 atau disebut juga dengan al-maf'ul min ajli ya. Kemudian al-maf'ul lah atau al-maf'ul lah. Jadi bedakan antara maf'ulun bih dengan maf'ul lah gitu ya. Kalau maf'ul lahu itu masuknya maf'ul min ajli atau maf'ul li ajli. Ini namanya ada 3. Ada 3 nama. Jadi 3 nama ini sebutan untuk maf'ul li ajli. Baik. Apa itu maf'ul li ajli? Ialah masdar qalbi mansub. Masdar qalbi mansub. Masdar qalbi mansub yang disebutkan untuk menerangkan sebab. Nah, ini perhatikan sini. Yang disebutkan untuk menerangkan sebab terjadinya fi'il. Gitu ya. Jadi maf'ul li ajlih ini dia terbentuk dari masdar qalbi dan dia mansub. Masdar qalbi dan bentuknya atau keadaannya mansub. Yang disebutkan untuk menerangkan sebab terjadinya fi'il. Yaitu disebutkan untuk menerangkan terjadinya kata kerja sebelumnya. Kenapa? Jadi dan tandanya bisa menjawab pertanyaan limadza, ini tandanya. Jadi nanti ketika misalnya kita limadza gitu ya. Limadza begini. Nah, karena ini. Nah, itu berarti karena ininya itu menunjukkan maf'ul li ajli. Coba kita lihat sini. Contoh masdar qalbi. Ini contohnya. Contoh masdar qalbi, hubban, ragbatan, ihtiraman, khasyatan, ta'atan, ta'diman, khaufan, ibtigha'an, tashji'an, syukran. Jadi hubban artinya suka. Ragbatan sama suka. Ihtiram, memuliakan. Khasyatan takut. Ta'atan taat. Ta'diman mengagungkan. Khaufan takut. Ibtigha'an mengharapkan. Tashji'an. Tashji'an itu apa bahasa Indonesianya? Jadi
apa bahasa tasji, mensyaji gitu, apa namanya bahasa Indonesianya, lupa bahasa Indonesianya. Jadi membantu, semangat. Nah, semangat ya, tasji itu menyemangati. Syukran, syukur. Contohnya, atau kita ke i'rabnya dulu. Lihat sini i'rabnya yang diwarnain sini. Maf'ul li ajli mansub wa alamatun nasbihi fathah. Ini i'rabnya seperti ini semua. Maf'ul li ajli mansub wa alamatun nasbihi fathah. Semuanya seperti ini. Jadi contohnya kita contohkan. Misal, khafadtu sauti, khafadtu sauti ihtiraman li abi. Ya. Khafadtu sauti ihtiraman li abi. Jadi khafadtu sauti artinya saya mempelankan suaraku, ya, atau merendahkan suaraku, ihtiraman li abi, yaitu untuk memuliakan ayahku. Kalau kita tadi artinya masdar qalbinya ini ihtiram. Ya, ihtiram. Mansub, dan dia mansub fathah. Yang disebutkan untuk menerangkan sebab terjadinya fi'il. Ini disebutkan itu menerangkan terjadinya fi'il ini, fi'il kata kerja. Kenapa khafadtu sauti, kenapa suaranya direndahkan gitu ya? Kenapa suaranya direndahkan? Jawabannya ihtiraman li abi, itu untuk memuliakan ayahku. Jadi maf'ul li ajli atau maf'ul min ajli ini kita bisa mengetahuinya dengan cara bertanya dengan menggunakan pertanyaan limadha. Jadi khafadtu sauti, saya merendahkan suaraku, ihtiraman li abi, yaitu untuk memuliakan ayahku. Mana maf'ul li ajlihnya? Maf'ul li ajlihnya ihtiraman. Ihtiraman, i'rabnya gimana? I'rabnya ini semuanya sama, i'rabnya begini. Jadi ihtiraman maf'ul li ajli mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah, yaitu maf'ul li ajli dalam keadaan mansub dan tanda nasabnya adalah fathah. Gitu. Tapi Anda ulangi lagi untuk yang baru gabung. Kita sekarang masuk ke al-maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli ini ada 3 nama atau 3 sebutan. Disebut dengan al-maf'ulu li ajli, itu satu. Yang kedua bisa disebut dengan al-maf'ulu min ajli, gitu ya. Yang ketiga bisa disebut al-maf'ulu lahu. Ingat, lahu ya, jangan sampai ketukar dengan maf'ulun bihi. Ini maf'ulun lahu. Apa itu maf'ul li ajli? Ialah masdar qalbi mansub. Ini perhatikan sini, masdar qalbi mansub. Jadi masdar qalbi apa? Nanti kita contohkan di sini. Masdar qalbi mansub dalam keadaan nasab, yang disebutkan untuk menerangkan sebab. Yang disebutkan untuk menerangkan sebab terjadinya fi'il. Yaitu masdar qalbi itu dia disebutkan untuk menerangkan kenapa terjadi seperti itu. Gitu. Nah, dan tandanya kita bisa menjawab pertanyaan limadha, kenapa? Contohnya, contoh masdar qalbi ada hubban, ragbatan, ihtiraman, khasyatan, ta'atan, ta'ziman, khaufan, ibtigha'an, tasji'an, syukran. Ini sebagian masdar qalbi. Jadi hubban artinya suka atau cinta, ragbatan sama suka atau cinta, ihtiraman memuliakan, ya. Khasyatan takut, ta'atan artinya taat, ta'ziman mengagungkan, khaufan takut, ibtigha'an mengharapkan, tasji'an apa tadi? Mensufat, menyemangati, ya, menyemangati. Syukran itu syukur. Contohnya misalkan khafadtu sauti ihtiraman li abi. Nah, khafadtu artinya saya merendahkan, gitu ya. Merendahkan atau mengecilkan sauti, suaraku. Jadi khafadtu sauti, saya merendahkan suaraku, ihtiraman li abi.
itu untuk memuliakan ayahku. Ya. Jadi ketika misalnya kita tanya nih, kenapa suaranya dikecilin gitu ya? Kenapa suaranya direndahkan? Apa jawabannya? Jawabannya itu untuk mengihtiram ayah gitu. Ya, untuk memuliakan ayah. Berarti ihtiram. Nah, ini ihtiram salah satu masdar qalbi. Dia berarti maf'ul li ajli. I'ramnya gimana? I'ramnya gampang. Maf'ul li ajli, i'ramnya hanya ini. Yaitu maf'ul li ajli mansub. Wa alamatun nasbihi al-fathah. Maf'ul li ajli mansub, tanda nasabnya fathah. Cukup gitu. Jadi khafadtu sauti ihtiraman li abi. Saya merendahkan suaraku ihtiraman. Kenapa direndahkan suaranya? Ihtiraman li abi, itu untuk memuliakan ayahku. Paham ini nomor 1 contohnya? Ada pertanyaan dulu? Silahkan. Paham atau bingung? Paham ya? Paham, insyaallah. Yang namanya maf'ul itu jangan sampai ketukar ya, karena banyak. Maf'ul itu banyak. Ada maf'ulun bih yang kita sering dengar. Maf'ul mutlak. Kalau maf'ul mutlak itu dia dibikinnya dari kata kerjanya gitu ya. Jadi ada kata kerja sebelumnya, kemudian setelahnya maf'ul mutlaknya itu masdar dari kata kerja yang disebutkan sebelumnya. Itu maf'ul mutlak. Kalau yang sekarang ini itu masdarnya masdar qalbi. Yang ini masdar qalbi salah satunya. Nih, semuanya ya. Nomor 2. Kita lihat sini. Nomor 2. Safartu ila Makkata ragbatan fil haji. Safartu ila Makkata ragbatan fil haji. Safartu artinya saya musafir. Saya pergi gitu ya. Saya safar ila Makkah, ke Mekah. Ragbatan fil haji, yaitu karena rindu akan haji. Gitu ya. Rindu akan haji. Berarti ketika kita bertanya pakai limadza, kenapa? Gitu ya. Jadi safartu ila Makkata ragbatan fil haji. Saya safar ke Mekah, yaitu rindu untuk melaksanakan haji. Nah, sekarang kalau ada pertanyaannya, kenapa safar ke Mekah? Berarti jawabannya ragbatan fil haji. Berarti ragbatan ini termasuk masdar qalbi. Termasuk masdar qalbi, dan ini dia berarti masuknya ke maf'ul li ajli. Itu kenapa pergi ke Mekah? Li ajli ragbatan fil haji. Itu untuk melaksanakan haji. Jadi ragbatan di sini berarti i'rabnya maf'ul li ajli mansub, tanda nasabnya adalah fathah. Gampang insyaallah ya. Ada pertanyaan? Gampang ya insyaallah. Jadi maf'ul li ajli itu kita bisa menjawab pertanyaan kenapa gitu aja. Dan tandanya juga dia menggunakan masdar qalbi, dan masdar qalbi itu yang disebutkan sebagiannya disebutkan di sini yang ini. Yang hubban ragbatan gitu. Nomor 3, contohnya sajada Muhammadun syukran lillahi. Sajada Muhammadun syukran lillahi. Coba kita lihat sini. Jadi sajada Muhammadun, Muhammad bersujud. Gitu ya. Muhammad bersujud. Syukran lillahi, yaitu bersyukur untuk Allah, kepada Allah. Jadi kalau kita tanya pakai kalimat limadza. Jadi sajada Muhammadun syukran lillahi, Muhammad bersujud untuk bersyukur kepada Allah. Nah, sekarang kita kenapa Muhammad sujud? Gitu kan? Kenapa Muhammad sujud? Yaitu untuk bersyukur kepada Allah. Berarti syukran ini termasuk masdar li ajli sujud. Gitu ya. Li ajli syukra kepada Allah. Sujudnya kenapa? Karena syukur kepada Allah, bersyukur kepada Allah gitu. Jadi syukran berarti maf'ul li ajli mansub. Syukran maf'ul li ajli dalam keadaan mansub, tanda nasabnya adalah fathah. Kemudian misalkan nomor 5, nusalli ta'atan lillah. Ya. Nusalli ta'atan lillah. Jadi, nusalli kami salat ta'atan lillah, yaitu
taat kepada Allah. Jadi limada, kenapa salat gitu ya? Limada nusalli, kenapa kami salat gitu ya? Kenapa kita salat gitu. Itu ta'atan lillah, itu bertaat supaya taat kepada Allah. Itu ta'atan berarti maf'ul li ajri mansub wa alamatun nasbihi al-fathah. Kemudian yang ini nuhafidhu ala sihhatina khasyiatal marad. Nuhafidhu ala sihhatina khasyiatal marad. Nuhafidhu ala sihhatina artinya kami, nuhafid artinya kami menjaga gitu ya. Nuhafidhu kami menjaga ala sihhatina, menjaga kesehatan gitu ya. Kami menjaga kesehatan. Kenapa gitu? Kenapa harus dijaga kesehatannya? Khasyiatal marad, takut sakit. Nah, gitu ya. Jadi khasyata di sini termasuk ke maf'ul li ajli mansub, tanda nasabnya adalah fathah. Jadi kami menjaga kesehatan karena takut sakit. Kemudian yang ini irtadaitu al-mi'tafa khasyatal bardi. Irtadaitu al-mi'tafa khasyatal bardi. Irtadaitu artinya saya memakai ya. Irtada tadi artinya memakai baju. Irtadaitul mi'tafa, saya memakai jaket khosyata, takut al-bardi, takut dingin gitu ya, karena takut dingin. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa kamu pakai jaket, karena takut dingin gitu ya, karena dingin gitu. Berarti khosyata ini termasuk ke maf'ul li ajli gitu ya. Li ajli berarti maf'ul li ajli mansub wa alamatun nasbihi al-fathah. Baik. Ada pertanyaan di sini? Silakan. Paham ini maf'ul aja nih? Paham ya, insyaallah ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban Ibu, ada pertanyaan? Silakan. Nomor 5 yang itu Ustaz, yang di bawah itu nggak ada fathatain karena ada alif lam itu ya? Karena dia mudhof. Oh, mudhof. Iya. Khasyatal marad. Tapi dibilang li ajlis juga ya? Iya. Jadi bukan karena fathatain tapi harus mansub gitu. Bukan harus tanwin. Iya. Jadi yang ini ya, khasyatal marad ini fathahnya 1 karena dia mudhof. Kemudian khasyatal bardi ini dia fathah 1 karena dia mudhof. Iya. Karena mudhof enggak bertemu dengan tanwin. Tapi dalam keadaan fathah. Dalam keadaan mansub, ya harus dalam keadaan mansub. Jadi nggak boleh khasyatul marad, salah. Berarti dia bukan maf'ul li ajli. Karena maf'ul li ajli itu masdar qalbi mansub, harus mansub. Iya. Iya. Apa? Gampang ya, ini insyaallah gampang. Jadi intinya kita misalkan nih, sajada Muhammadun syukran lillah, Muhammad bersujud bersyukur kepada Allah. Nah, kita tanya kenapa Muhammad bersujud gitu ya. Syukran lillahi, bersyukur kepada Allah. Berarti syukran ini termasuk masdar qalbi. Ini semuanya sama. Jadi semua ini bisa kita untuk mengetahuinya ya, untuk mengetahui maf'ul li ajli, kita pakai pertanyaan kenapa gitu, atau limadza itu. Bisa menjawab pertanyaan limadza itu masuk ke maf'ul li ajli. Ada pertanyaan lain? Tidak ada. Kalau tidak ada kita teruskan. Kita teruskan seterusnya ke al-maf'ulun fi. Masyaallah, maf'ul banyak ya. Ini yang sering kita ini. Ingat ya. Semakin kita belajar ini semakin tahu. Kenapa misalkan ada dalam bahasa Arabnya tuh yaumal utlah. Kenapa yaumal utlah fathah? Bukan yaumu. Kita akan tahu sini. Sedikit-sedikit akan tahu insyaallah. Kalau terus menerus ya, sedikit-sedikit akan tahu, oh ini kenapa yauma, kenapa sanatan, kenapa aman, kenapa masaan, sobahan, yang kayak gitu ya. Ya, insyaallah akan tahu. Ustaz. Ya. Afwan Ustaz, berarti kalau masdar qalbi ini berarti berkaitan dengan hati gitu loh Ustaz. Naam. Sahih. Berarti kalau umpamanya alasannya nggak dekat dengan qalbi berarti bukan
masdar liajli ya Ustaz. Nah, makanya ini disebutkan. Sebutkan Jadi di apa sini. dia Ustaz? Hah? Kalau nggak masdar liajli apa namanya berarti Ustaz? Tergantung kalimatnya apa. Umpamanya kan gini, saya tidak sholat berjamaah di masjid karena tidak mendengar azan. Apa bahasa Arabnya? La usolli fil masjid li'annahu itu enggak ada masdarnya. Li'annahu la asma'ul adan. Oh Enggak ada gitu, masdarnya. Nah, gitu. Berarti dia bukan ini ya, bukan liajli gitu ya. bukan. Itu kalimat biasa. Berarti dia liajlinya itu karena ini ya, karena apa sih namanya, harus lihat dari masdarnya juga. Iya, iya dari kalimatnya dan bentuknya harus masdar. Kalau nggak ada masdarnya nggak bisa. Dan masdar Iya. juga berbeda-beda ya. Kalau masdar kolbi di sini masuknya berarti maf'ul li ajli. Tapi kalau misalkan masdar biasa yang disebutkan sebelumnya kata kerjanya itu masuk ke maf'ul mutlak kayak gitu yang kemarin kita pelajari. Gitu. Jadi tergantung Gitu. kalimatnya ya. Ya. Jazakallah khairan ya Ustaz. Wa iyyak, wa iyyak. Ada lagi pertanyaannya di sini maf'ul li ajli? Kalau nggak ada kita teruskan. Seterusnya maf'ulun fi. Ini maf'ulun fi yang sering ditanya ya. Yang sering kita dengar. Maf'ulun fi atau disebut dengan dzaraf. Ingat ya. Kalau dzaraf nih, kalau dzaraf ada dua. Dzaraf zaman, dzaraf makan. Itu aja. Jadi maf'ulun fi itu sama dengan dzaraf. Ingat yang sudah kita pelajari nih. Yang sudah kita pelajari maf'ulun bih itu objek. Maf'ul mutlak yaitu masdar yang disebutkan bersama fiilnya atau masdar yang disebutkan dari fiilnya. Jadi masdar ini terbuat dari fiil yang disebutkan sebelumnya. Itu maf'ul mutlak. Kalau maf'ul li ajli barusan yaitu masdar qalbi mansub. Masdar qalbi mansub dan bisa menjawab pertanyaan limadza. Kalau sekarang maf'ulun fi. Banyak ya maf'ul. Maf'ulun fi kalau disebutkan maf'ulun fi ini namanya dzaraf sama dengan dzaraf itu ya. Sama dengan dzaraf dan dzaraf ada dua, dzaraf zaman dan dzaraf makan. Dzaraf itu apa? Kata keterangan ya. Kata keterangan. Coba kita lihat. Maf'ulun fi ialah isim nasab. Nah, ingat tuh. Nasab ya. Makanya kenapa yaumal utlah. Itu. Isim nasab yang menerangkan waktu atau tempat terjadinya fiil. Ya. Dia isim nasab, isim mansub. Ingat ya, isim mansub menerangkan waktu atau tempat. Dan bisa bermakna fi. Bisa bermakna fi. Dan al-maf'ulun fi, al-maf'ulu fi atau dzaraf ini terbagi dua. Ini yang pertama dzaraf zaman, yang artinya zaman ini waktu. Nah, ini kata keterangan waktu ya. Kata keterangan waktu. Dan dzarful makan ini kata keterangan tempat. Ini kata keterangan tempat. Jadi kalau ada ini nanti itu mansub ya. Kalau dia dzaraf zaman dan dzaraf makan berarti mansub. Contohnya yauman. Yauman artinya hari. Misalkan yaumal utlah kemarin kita belajar tuh di bahasa Arab berarti hari libur, harus fathah. Lailah. Lailatal Jumu'ah misalkan berarti malam Jumat berarti itu harus mansub karena dia isim maf'ulun fi. Ya, maf'ulun fi. Tapi ingat ya, tidak semua jadi maf'ulun fi, bisa jadi i'rabnya yang lain nanti. Jadi intinya kalau maf'ulun fi itu harus mansub. Al-yauma misalkan ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Nah, itu berarti maf'ulun fi, mansub. Al-lailata pakai alif lam ya. Al-ana sekarang. Sobahan, masaan, aman, sanawatin. Berarti kan sobahan mansub, masaan mansub, aman mansub, sanawat tahun-tahun. Apa ini mansub atau majrur? Sanawatin. Majrur nih. Kenapa majrur? Oh enggak nih,
Ini musana ya? Apa? Apa itu? Musana atau apa? Ini alif ininya. Sanawatin. Ingat tadi maf'ulun fi itu harus mansub kan ya? Tapi Iya. kenapa di sini sanawatin kasroh? Karena dia dihukumi dengan jamak muannas salim. Dan jamak muannas salim? Itu adalah dengan kasroh. Santi barakallah. Ini sanawatin, perhatikan sini. Walaupun dia kasroh kelihatannya, tapi dia dalam keadaan mansub. Kenapa sih kasroh tandanya? Ya karena dia jamak muannas salim. Jamak muannas salim, tanda nasabnya itu kasroh ya. Iya, tanda nasabnya itu kasroh. Terus godan. Nah, godan artinya besok. Misalkan saugodiru godan. Saya akan pergi besok. Godan berarti maf'ulun fi atau dzarfuz zaman. Zuhron, asron, syahron, misalkan. Sa'adhabu ila al-madrasah zuhron. Saya akan pergi ke sekolah waktu zuhur. Berarti dia zuhur ini maf'ulun fi dzarfuz zaman. Asron, syahron, muddatan, qabla. Qabla, ingat ya, qabla, ba'da, sanatan, lahzatan. Ini termasuk ke maf'ul maf'ulun fi atau dzarfuz zaman. Ini. Lahzatan sebentar, sanatan tahun, ba'da setelah, qabla sebelum. Ini artinya sudah ada di sini. Dan ini diambil dari buku Mukhtarat ya, ada di buku Mukhtarat. Silakan kalau ada bukunya, silakan sambil buka. Iya. Kemudian dzarfuz zaman. Dzarfuz zaman itu kata keterangan tempat. Contohnya amama di depan. Nah, kenapa misalkan ya? Al masjidu amamal baiti misalkan. Kenapa amama bukannya domah ya? Karena nggak ada tanda mansub, nggak ada apa gitu kan? Tapi kenapa amamal baiti? Nah, karena dia maf'ulun fi gitu. Paham sekarang? Bacanya gimana sih? Maf'ulun fi. Iya, maf'ulun fihi, maf'ulun fi. Oh, ada nunnya Ustadz. Dengernya saya. Kalau pakai alif lam berarti al maf'ulu fi. Kalau tidak pakai alif lam maf'ulun tanwin fi. Nah. Iya. Jadi maf'ulun. Iya, kalau enggak pakai alif lam maf'ulun fi. Boleh dua-duanya sebutinnya, pakai alif lam atau enggak. Jadi sekarang paham ya? Kenapa tuh misalkan al masjidu amamal baiti. Amama kenapa fathah ya? Kenapa mansub? Nah, ini jawabannya. Karena dia maf'ulun fi, jadi harus mansub. Iya. Jadi kata keterangan tempat gitu. Amama artinya di depan. Wara'a di belakang. Nah, kenapa wara'a gitu ya? Yamina, yasar, shimala, shimal kiri ya. Yasar kiri, shimal kiri. Bukan syamal, ingat. Kalau syamal ada nggak di sini syamal? Ada utara nih. Bedakan ya antara shimal dengan syamal. Harokatnya doang yang berubah. Ya. Kalau shimal artinya kiri, kalau syamal artinya utara. Janub selatan, syarqa ya, timur, ghorba artinya barat. Wasat tengah, wasta, wauqa, atas, tahta. Nah, tahta ya. Al-qalamu tahtal maktabi. Al-qalamu tahtal maktabi. Kenapa tahta bukan tahtu gitu ya? Kan nggak ada huruf mansub, huruf nasab sebelumnya. Ya. Tapi kenapa tahta? Al-qalamu tahtal maktabi. Kenapa tahtanya fathah? Gitu. Sekarang tahu kita jawabannya. Kenapa? Karena dia maf'ulun fi gitu ya, dzarf makan. Kurba artinya dekat. Baina, ingat tuh, baina. Sering kita dengar itu ya. Baina dia termasuk ke maf'ulun fi, dzarful makan. Baina di antara artinya. Ingda fada ya. Ingda haula sekitar, nahwa tilqa depan. Baik. Ini berarti kata-kata maf'ulun fi dia terbagi menjadi dua, dzarfuz zaman, kata keterangan waktu, dan dzarful makan, kata keterangan tempat. Jadi kalau ada ini mansub, ingat ya, kalau ada kata-kata ini mansub, dia berarti masuknya ke maf'ulun fi. Paham ini?
Insyaallah Ustaz. Insyaallah ya. Coba kita lihat contoh kalimatnya. Nah ini. Itu kata-kata ini udah semua nih ya. Iya, yang Anda tahu yang ada di buku ini sudah semua ini. Di buku itu sudah semua itu. Iya. Ustaz, Ya. kalau amsi gimana Ustaz? Amsi masuk ke kata ini. Apa namanya? Mabniyat. Masuk ke mabniyat. Tetap juga bisa ini Ustaz ya. Iya. Bisa masuk ke sini ya. Maksudnya ke zaman. Ke zaman. Iya, ke dzaraf zaman, amsi kemarin. Nanti ada pembahasan untuk amsi itu kalau nggak salah di mabniyat, pembahasan tentang apa tuh? Ba'da dzaraf. Nih, ba'da dzaraf. Jadi ada sebagian dzaraf yang mabni. Jadi kalau amsi aja tetap. Nggak ada amsa. Itu ya. Ada di pembahasan sebagian dzaraf yang mabni. Itu pembahasan tentang apa, lupa lagi. Ada itu. Ini juga di nahu. Di nahu. Iya, di nahu. Itu kalau nggak salah anak buatnya di nahu pertama, cuman kita belum masuk ke pertama soalnya pertama agak mudah, jadi kebanyakan bukan praktek, jadi teori, kebanyakan teori. Itu yang pertama, teorinya. Coba kita lihat kalimatnya sini. Maf'ulun fi dzaraf ialah isim nasab yang menerangkan waktu atau tempat terjadinya fi'il dan bisa bermakna fi tadi ya. Maf'ulun fi terbagi menjadi dua, ada dzarful zaman dan dzarful makan. Baik. Dzarful zaman. Ini kalau nggak salah ini belum semuanya ya. Ada juga jihah, syatra, iya. Ini ada lagi yang lainnya kalau nggak salah. Jihah, syatra. Coba lihat di muqtaratnya ada. Ini dan bisa bermakna fi. Maksudnya di gitu ya Ustaz? Iya, di atau pada artinya. Di atau pada. Kalau nggak salah masih ada lagi ya, syatra, jihah. Jihah itu termasuk ke maf'ul juga. Kadang di buku lain juga bisa ada ketemu-temu gitu. Apa? Nah, ini di mukhtarat halaman 92. Masih banyak, iya, ini masih banyak. Oh ya, ini banyak Ustaz. Iya, farsah juga ada ya. Ini berarti belum semua, ini masih sebagian berarti. Usbu' juga termasuk ke zaman. Amsi, amsi termasuk ke dzaraf, tapi dia nanti dzarafnya dia gitu maksud mabni, jadi bukan amsa, tapi tetap amsi, nggak berubah. Itu yang ditanyain. Amsi di mananya amsi? Di dzaraf zaman, baris pertama itu ada amsi. Ada. Ini yang ditanyain Bu Deswita barusan. Jadi amsi dia nggak ada amsa nanti ya, tetap dia mabni, masuk ke mabniyat. Jadi ada sebagian dzaraf yang mabninya bukan dengan harokat fathah tapi dengan kasrah. Seperti amsi ini. Amsi nggak berubah menjadi amsa misalkan, tidak. Kemudian kalau nggak ada lagi, kalau apa ya Ustaz? Afwan belum ketemu aneh. Taib. Halaman 92 udah dibuka? Udah. Di atasnya ada dzaraf zaman. Yang pertama ada? Udah. Sekarang baris yang paling kiri, kanan. Iya, sa'atan, syahron, iya, zuhur, amsi. Ada amsi? Iya, itu. Amsi. Kemudian kalau nggak salah ada syatro lagi. Cuman syatro di sini nggak ada yang disebutkan ya. Syatro jihah kalau nggak ada. Kalau nggak salah. Gitu. Cuman nggak tahu nemu di buku mana itu. Tapi itu. Dia majrur ya, Ustaz? Amsi. Nah itu makanya. Jadi sebagian dzaraf ada yang mabni. Namanya mabni itu hanya memiliki satu harokat. Ini dia nggak bisa berubah-ubah nih. Amsi tetap amsi. Tapi kalau yaum, misalkan yaum, dia tergantung. Kalau yauma masuk ke dzaraf, tapi kalau yaumu nanti i'rabnya i'rab biasa. Gitu. Paham maksudnya?
Biasa, ini maksudnya? Jadi misalnya kalau misalkan yaumul jumu'ah, berarti dia mubtada gitu. Yaumul Oh, jumu'ah. iya, iya, iya. Iya, gitu. Jadi kalau Jumat. yaumnya bukan fathah, dia berarti nggak masuk ke dzaraf, tapi ke i'rab yang lain, gitu. Tapi kalau amsi, dia hanya memiliki satu bentuk. Itu amsi aja, nggak bisa berubah fathah, nggak bisa berubah kasrah. Dia tetap amsi, kasrah dia, mabni. Jadi ada Mabni. sebagian dzaraf yang mabni, ada sebagian dzaraf yang harokatnya hanya itu, gitu. Ada yang lainnya kalau nggak salah boleh ditulis, silahkan. Jihah itu yang Anda tahu, jihah, syatro. Kemudian apalagi banyak kalau nggak salah. Ini mungkin hanya sebagian ya. Ini kayaknya nggak semua. Kilometer, mile, nahwa. Lada. Makan. Iya. Coba kita lihat contohnya. Yang penting paham dulu aja contohnya. Iya. Yang pertama, dzarfuz zaman. Sa'azuruka yaumal jumu'ah. Nah, ini sa'azuruka yaumal jumu'ah. Yaumal jumu'ah apa? Yauma fathah mansub. Sa'azuruka artinya saya akan apa nih? Sa'azuruka. Zaro yazuru apa artinya? Zaro. Berkunjung. Berkunjung, iya. Sa'azuruka saya akan mengunjungimu yaumal jumu'ah pada hari Jumat atau di hari Jumat, boleh. Itu maksudnya ya. Oh, ini tulisannya gini ya. Kita kan suka ngomongin ziarah. Oh, ternyata pakai za. Zai, iya. Ziarah itu dari sini. Zaro yazuru ziaratan. Ini ziarah itu artinya zaro. Zaro yazuru ziaratan ya. Ziaratan. Jadi ingat ya, kata ziarah itu umum. Cuman mungkin kalau kalau di kita ya, kalau di Indonesia khususnya mungkin ketika kita disebutkan ziarah pasti berkaitan dengan ziarah kubur. Gitu. Iya. Padahal nggak juga gitu. Padahal nggak mesti ya, nggak mesti ke ziarah kubur. Namanya ziarah itu artinya mengunjungi. Kemana saja kita mengunjunginya, mengunjungi teman misalnya, itu namanya ziarah. Iya. Cuman kan biasanya nulis pakai Z gitu ya, ziarah. Berarti benar juga ya, Seth? Benar. Pakai Z. Iya, zai. Naam. Ziarah. Iya, ziarah. Pakai Z. Ini zai. Zara yazuru ziyaratan, artinya mengunjungi gitu ya. Jadi sa'azuruka, saya akan mengunjungimu gitu. Kemudian yaumal jumu'ah. Yauma, nah dia dzarafnya. Berarti dia dzaraf ya. Dzaraf zaman, waktu. Al-jumu'ati, ingat ya. Ingat sini. Isim setelah dzaraf, ingat ini. Isim setelah dzaraf di i'rabnya adalah mudhof ilaihi majrur. Mudhof ilaihi majrur. Iya, isimnya mudhof ilaihi majrur. Jadi setelah dzaraf itu dia selalu mudhof ilaihi majrur. Majrur maksudnya apa? Tandanya jar gitu. Jadi makanya jumu'ati gitu kan? Makanya jumu'ati. Jadi ingetin aja sekarang. Kalau ada dzaraf, isim setelahnya mudhof ilaihi, tandanya jar majrur. Iya, dalam keadaan majrur gitu. Selalu begitu. Paham? Makanya kita tuh di buku Bainanya Daik, misalkan sil baina al kalimati wasurati, nah gitu kan, kalimati kan bukan baina kalimatu kan, karena setelah baina dzaraf berarti dia setelahnya kalimati dia isim majrur. Kenapa? Karena di i'rabnya sebagai mudhof ilaihi majrur gitu. Ingat ini kaidah ini ya, kaidah ini hanya satu. Mudhafun ilaihi majrur. Jadi isim setelah dzaraf selalu i'rabnya mudhaf ilaihi majrur. Beda dengan huruf jar ya. Beda dengan huruf jar. Misalkan
Isim setelah zorob gitu. Apa tadi Ustaz? Iya, isim setelah dzarab di i'rabnya mudhaf ilaihi majrur. Tuh. Isim setelah dzarab di i'rabnya mudhaf ilaihi majrur. Kalau setelah huruf jar itu namanya isim majrur, ya. Iya, bukan mudhafun ilaih. Bukan mudhafun ilaih. Tapi kalau setelah huruf jar disebutnya isim majrur, tapi kalau isim setelah dzarab disebutnya mudhaf ilaihi majrur. Gitu. Berarti sa'azuru. Padahal ada seperti maknanya seperti fi juga ya. Iya, maknanya seperti fi. Iya. Cuman beda, i'rabnya beda, kedudukannya berbeda. Iya. Makanya kita misalkan ini kenapa nih jumu'ati kasroh misalkan ya, majrur. Apakah yauma huruf jar? Bukan. Bukan. Nah, gitu kan? Bukan. Tapi kenapa kok kasroh? Ya karena di i'rab isim setelah dzarab itu mudhaf ilaihi majrur. Gitu alasannya ya. Sekarang tahu ya? Iya, gitu. Baik. Terus kemudian kata-kata ini lagi. Jadi tidak setiap yang majrur itu karena huruf jar. Ingat itu ya. Jadi tidak setiap isim yang majrur itu ya, salah satu tandanya kasroh itu karena sebelumnya huruf jar. Tidak. Jadi ada seperti ini. Setiap isim yang majrur tidak ulangi. Tidak setiap isim yang majrur karena huruf jar. Oh, karena huruf jar. Iya, maksudnya apa? Maksudnya bukan karena huruf jar juga ada isim yang majrur gitu. Paham ya? Iya, seperti salah satunya ini dzarab setelah dzarab. Tapi ingat, dzarab ini bukan huruf jar ya, bukan huruf jar, tapi isim setelah dzarab di i'rabnya mudhaf ilaihi majrur gitu. Tapi ingat itu. Ini di mana saja belajarnya pasti sama gitu ya. Terus nomor 2, qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Ya. Qala rabbi inni da'autu. Ini kalau nggak salah kisah Nabi Musa ya. Qala rabbi inni da'autu, sesungguhnya aku da'autu qaumi, mengajak, mendakwahi kaumku, kata Nabi Musa ya. Lailan wa nahar, siang hari dan malam hari. Ini dua-duanya dzaraf ya. Lailan dzaraf, nahar juga dzaraf. Gitu. Qala rabbi, ini dia berkata, Rabbi ya Tuhanku, inni da'autu, sesungguhnya aku da'autu, mendakwahi kaumku, kata Nabi Musa, lailan wa nahar, siang hari, malam hari, tapi tetap aja nggak mau ikut. Gitu. Itu maksudnya ya. Di sini berarti lailan wa nahar, ini dzarafnya ya. Dzarafnya lailan wa nahar. Dua-duanya dzaraf ini ya, dua-duanya dzaraf. Baik, kemudian yang ketiga, waja'u abahum isya'an yabqun. Waja'u ja'u, dan mereka datang. Ini dari ini kisah Nabi Yusuf ya. Anak-anak Nabi Yusuf tuh, waja'u, anak-anak Nabi Yusuf datang. Abahum, kepada ayah mereka, isya'an, pada waktu isya, yabqun, menangis. Mereka menangis. Maksudnya menangis apa? Itu yang pura-pura bahwa Nabi Yusuf itu digigit serigala itu ya. Dibunuh serigala. Itu. Jadi waja'u abahum, mereka datang kepada kepada ayah mereka ya, Nabi Ayub. Isya'an, pada waktu isya, yabqun, dan ketika mereka datang keadaannya itu menangis. Gitu. Berarti isya itu dia dzaraf zaman, mansub. Gitu. Kemudian sumtu sanawatin fi Makkah. Sumtu, apa artinya sumtu? Sumtu saum, iya puasa. Saya berpuasa sanawatin. Apa artinya? Sanawat. Bertahun-tahun. Iya, sanawat bertahun-tahun fi Makkah, di Mekah gitu.
Nah, sekarang kenapa Makkahnya Makkata fathah? Kan ada huruf fi. Tadi ya jamak muannas. Makatanya fathah nih. Kenapa makatanya fathah? Oh iya. Kan ada huruf fi. Siapa yang tahu? Objek bukan ini. Karena dia ini apa sih namanya? Apa? Tidak boleh ditanwin atau istilahnya apa lupa. Apa itu? Iya, betul, tidak boleh ditanwin apa? Arti. Hah? Ketika kasrah itu dengan fathah, dia mamnu minas sarf. Mamnu minas sarf ya. Iya, ismun mamnu minas sarf, la isim la yansarif. Jadi fi Makkah. Jadi sumtu sanawatin fi Makkah. Saya berpuasa bertahun-tahun di Mekah. Gitu. Kemudian falabista sinina fi ahli Madyan. Falabista sinina fi ahli Madyan. Sinina, perhatikan sini. Sinina, ini dia mansub juga ya. Mansub juga. Dan ini mansubnya, dia bentuknya apa nih? Isim apa nih? Isim jama' mudzakkar. Mudzakkar salim. Jama' mudzakkar salim, ya. Sinina, ujungnya ada ya, sukun dan nun fathah. Itu jama' mudzakkar salim, dia mansub. Tapi i'rabnya perhatikan sini, yauma, contohnya yang atas yauma, dzarfuz zaman mansub wa alamatun nasbihi fathah, semuanya sama. Yauma, lailan, naharan, isya'an, sanawatin, sinina, dzarfuz zaman mansubun wa alamatun nasbihi fathah. Cuman untuk sanawat sama sinin ditambahin alasannya. Jadi sanawat dzarfuz zaman mansubun wa alamatun nasbihi kasrah. Ya, untuk sanawat. Wa alamatun nasbihi kasrah, baru alasannya li'annahu jam'u muannas salim. Kemudian sinin dzarfuz zaman mansub wa alamatun nasbihi al-ya'u, ya, al-ya. Kenapa? Li'annahu jam'ul mudzakkari as-salim. Gitu. Kemudian al-jumu'ah. Al-jumu'ah atau isim setelah ini ya. Setelah yang ini al-jumu'ah doang berarti. Yang lainnya sibhul jumlah. Jadi jumu'ah mudhaf ilaihi majrur wa alamatu jarhi al-kasrah tadi. Mudhaf ilaihi majrur. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan. Tadi yang apa Ustaz, ulang lagi yang tasrih, yang kalimat apa tadi? Tasrih? Ditambahin yang ada di sini ya. Oh, ini di bawah ini ya. Yang jumu'ah ya. Iya, ini jumu'ah nih, i'rab jumu'ah. Nih. I'rabnya. Kasratin. Iya, jadi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu. Al-kasratu. Iya. Al-kasrat. Itu i'rabnya. Silakan, ada pertanyaan sampai sini? Mungkin sampai sini kita nanti dorful makan pekan depan. Ya. Ini artinya kalimat ini tadi apa yang terakhir? Qabil tu sinina falabista. Falabista, kalau nggak salah Anda nggak tahu nih artinya. Kalau nggak salah ini tinggal. Falabista, tapi labista artinya tinggal sini beberapa tahun fi ahli Madyan, di ahli Madyan. Gitu. Oh ya. Surat Al-Kahfi ini kalau nggak salah ya. Ya, Pak. Iya, silakan, ada pertanyaan sampai sini. Nah, ini ya, ini syatron yang Anda tulis juga di sini. Ini syatron, tapi nggak ada disebutkan di sini. Anda ambil dari buku yang lain mungkin. Jadi artinya apa, Pak? Ustaz, maaf. Tinggal beberapa tahun di ahli Madyan. Ahli Madyan itu apa? Madyan ini nama kota, ya, nama kota Madyan. Oh. Itu dia di mana? Di Madinah, Ustaz? Di Madyan. Enggak tahu nama Madyan di mana. Daerah Arab ya. Ada tuh kota Madyan ya. Ya, pokoknya di situ ya. Iya. Tepatnya nggak tahu.
ahli Madyan. Kalau nggak salah di Al-Qur'an disebutkan juga ya Madyan. Taib. Insya Allah nanti sebelah lagi Darful Makan pekan depan ya insya Allah. Sekarang sampai sini silakan ada pertanyaan. Tadi maf'ulun li ajli sama sekarang maf'ulun fi. Berarti kita sudah 4 untuk maf'ul. Pertama maf'ulun bih, ingat ya, bedakan. Maf'ulun bih itu objek. Yang kedua maf'ul mutlak. Kalau maf'ul mutlak yaitu masdar yang disebutkan dari kata kerja sebelumnya. Kemudian yang ketiga itu Ana nggak masuk kali ya Ustaz, ini masih kosong. Itu ada itunya YouTube ya Ustaz ya? Maf'ul mutlak kalau nggak salah ada. Udah di ini mungkin. Coba cari dulu apa judulnya. Masya Allah. Iya. Kemudian yang ketiga setelah maf'ul mutlak, maf'ul li ajlih barusan ya. Maf'ul li ajlih itu berkaitan dengan masdar qalbi yang barusan disebutkan. Itu. Jadi bisa menjawab pertanyaan limadza. Yang keempat ini sekarang maf'ulun fi. Maf'ulun fi yaitu dzaraf zaman, dzaraf makan. Dan semuanya itu intinya maf'ul itu semuanya mansub. Gitu. Gitu ya. Iya, dan harus bedakan. Baik. Banyak ya maf'ul besok maf'ul. Iya. Dan kalau kita paham ini, PDF ini semua, Masya Allah, ini udah mewakili ya. Kalau paham PDF ini semua, ini udah mewakili. Mau belajar apapun, misalkan, kita sudah ada gambarannya dengan ini. Sudah ada gambarannya, insya Allah. Ya. Terus diulang-ulang. Jadi untuk nahunya, Anda kasih tahu, untuk nahunya, kuatkan dua yang kita pelajari ini, dasarnya. Yaitu yang pertama, tanda-tanda i'rab pada isim, itu. Kemudian yang sekarang, lanjutannya ini. Paham ini, insya Allah pembahasan apapun akan ada gambaran. Akan ada, oh iya, begini caranya, oh begini, insya Allah. Iya, itu. Ya. Taib, sampai sini silakan ada pertanyaan. Tidak ada, cukup ya? Iya, taib. Kalau gitu kita cukupkan untuk hari ini. Insya Allah pekan depan kita teruskan lagi ke Darful Makan. Kasih tahu ya, Darful Makan belum dijelaskan. Belum dijelaskan ya? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang isim ya, Ustaz? Iya, sekarang iya, tanda-tanda isim. Kita tutup dulu untuk kelas ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah pekan depan kita teruskan lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.